Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Izzy McLeod Gusanto dengan NIM 42125010024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program bahasa C#, yaitu penggunaan array untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemrograman berbasis komputer. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, di sini sudah ada tampilan aplikasi yang akan kita buat, di mana objek yang saya gunakan itu ada label, text box, combo box, kemudian button, dan list view. Di mana nama dari setiap objek ini juga sudah saya ubah ya, seperti ini itu namanya text box ini namanya itu txt name, kemudian ada txt nama, combo box cb kelamin, cb prodi, b proses atau button proses, kemudian list view. Nah, isi dari combo box jenis kelamin itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian prodi itu isinya adalah prodi dari jurusan teknik elektro pada Politeknik Negeri Batam. Kemudian isi kolom dari list view itu ada kolom nama, NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Nah, jadi kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi di mana ketika kita menginputkan NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi, itu akan ditampilkan pada list view ini dalam kolom dengan satu baris. Kemudian ketika kita pencet tombol proses ini, data yang ini akan dipindahkan dalam list view dalam bentuk satu baris. Nah, selanjutnya ketika kita menginputkan NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi yang berbeda, maka ia akan ditampilkan dalam baris baru di bawahnya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Kita klik 2 kali tombol proses karena kita ingin ketika tombol proses ditekan maka program akan baru jalan. Nah, ini adalah program di mana ketika kita yang akan jalan ketika kita mengklik tombol prosesnya. Nah, pertama yang kita akan lakukan yaitu adalah mendeklarasikan variabel, di mana di sini ini adalah deklarasi variabelnya ya. Kita menggunakan variabel kolom dan baris. Nah, pada array penulisannya itu adalah string buka tutup kurung kotak seperti ini untuk string satu dimensi. Kemudian variabel yang kita gunakan yaitu yang saya gunakan ini adalah kolom sama dengan new string, kemudian jumlah data yang kita inputkan yaitu 4 ya, sesuai dengan NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Itu ada 4. Mungkin kalau misalnya kita ingin datanya lebih, maka menyimpan datanya itu di tempat yang lebih, maka ini akan lebih juga, bukan 4. Selanjutnya ada variabel baris. Ini adalah variabel untuk menampilkan baris pada list view. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah untuk menyimpan data di setiap kolom yang saya gunakan. Di mana data dari text box name akan disimpan pada kolom 0, text box nama akan disimpan pada kolom 1, dan combo box kelamin akan disimpan pada kolom 2, combo box prodi akan disimpan pada kolom 3. Oh iya, untuk penulisan string ketika kita menggunakan variabel yang berjumlah 4 itu dimulai dari 0 ya, maka penulisannya itu kolom 0, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 seperti ini. Nah, namun ini artinya itu sudah pas ya, variabelnya kita ada 4. Hanya saja dia dimulai dari 0, maka penulisannya 0, 1, 2, dan 3. Namun jumlahnya tetap 4. Selanjutnya, variabel baris itu akan diisi dengan
variabel kolom, di mana variabel kolom sudah terisi dengan data-data yang kita inputkan sebelumnya. Nah, kemudian akan ditampilkan dalam bentuk baris, 1 baris, 2 baris gitu. Nah, seperti itu ya, akan ditampilkan dalam bentuk baris. Nah, ini adalah program tambahan yang saya buat untuk membersihkan ketika kita sudah menginputkan dan sudah menampilkan datanya pada baris yang baru, maka teks isi dari text box dan combo box akan dikosongkan. Dimana untuk text box itu menggunakan fungsi text_name.clear, sedangkan untuk combo box itu menggunakan selected index sama dengan -1, artinya tidak ada yang dipilih dari combo box itu. Kemudian kursor akan berfokus pada text box name. Dia akan kembali ke atas, yaitu yang pertama itu ada text box name kan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Kita simulasikan. Nah, kita masuk input name, coba. Itu kita pilih laki-laki. Nah, ketika kita tekan tombol prosesnya, maka data yang ada di text box dan combo box akan dipindahkan dalam list view dalam bentuk kolom 1 baris. Nah, kita coba input data satu lagi. Misalnya name-nya misal ini, saya coba datanya asal ya. Nah, dia ketika kita input data lagi, maka dia akan menampilkan pada baris baru dengan datanya itu sesuai dengan kolomnya ya. Nah, jadi fungsi array tadi itu adalah itu untuk memudahkan kita dalam menyimpan data di banyak tempat, di mana tempatnya itu ada name, tempat nama, tempat jenis kelamin, dan tempat prodi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.